Pendidikan Kaderisasi Ulama, Masjid Istiqlal dan Institut PTIK Jakarta, jurusan Ilmu Al-Quran, dan telah menikah dan selanjutnya telah dikaruniai 2 anak. Bagaimana, apakah jelas? Jelas. Oke. Untuk lebih lengkapnya dalam pembahasan ini kami silakan kepada Bapak Julhelmi Erlanda, SPDI MHUM, untuk menyampaikan pembahasan tentang tips mendapatkan beasiswa Doktor Ilmu Al-Quran di PTIK Jakarta. Silakan. Alhamdulillah, terima kasih kepada moderator yang sudah mempersilahkan saya untuk berbagi pengalaman selama mengikuti seleksi hingga menjalani perkuliahan nantinya kalau waktunya cukup, insya Allah. Saya buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Segala puji syukur kepada Allah. Semoga tidak hanya hari ini, bahkan nanti kemudian harinya Allah selalu memberikan rahmat dan curahan nikmatnya kepada kita, apalagi kita perlu juga yang namanya terus berselawat pada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Semoga tidak hanya hari ini kita mengaku-ngaku sebagai umatnya, tapi kelak nanti di akhirat Nabi Muhammad mengenali kita bagian dari umatnya. Amin ya rabbal alamin. Ini sebelumnya apakah suara saya terdengar jelas? Jelas. Alhamdulillah. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya langsung saja berbagi screen ya. Apakah screen saya ini sudah terlihat di layar Anda masing-masing atau belum ya? Mohon klarifikasinya sebentar. Belum ada, Ustaz. Belum ada. Ya. Belum ada ya? Iya. Ya, Ustaz. Sudah belum ini? Belum juga ada, Ustaz. Bentar ya, saya coba ulang. Sudah? Udah. Ya, alhamdulillah. Baik. Jadi terima kasih sudah. Nah, ini termasuk kalau dibilang rasa bangga juga sebenarnya saya tidak enak karena saya banyak dibantu teman-teman yang lain juga untuk mendapatkan atau berkesempatan mengikuti program ini. Jadi untuk di awal saya ingin mengklarifikasi dahulu bahwa sebetulnya ini bukan hanya beasiswa dokter khusus di PTIK saja, tapi program yang saya ikuti ini sebenarnya adalah pendidikan kadar ulama Masjid Istiqlal atau yang disingkat dengan PKUMI, yang sebenarnya adalah bentuk program dari kenaziran Badan Kenaziran Masjid Istiqlal sendiri, diinisiasi oleh Profesor Dr. Ki Haji Nasaruddin Umar beserta kerabatnya seperti Ahmad Tipraya dengan Bapak Quraisy Shihab. Nah, begitu. Jadi Nasruddin Umar sendiri adalah selain dia imam besar Masjid Istiqlal, beliau juga menjabat sebagai rektor dari Institut Perguruan Tinggi Agama Ilmu Al-Quran dan Tafsir di Jakarta. Jadi program ini sendiri sebenarnya adalah dilaksanakan oleh Masjid Istiqlal
dan bekerja sama dengan PT IKI, namun pendanaannya itu didanai oleh LPDP. Karena ini kemudian didanai oleh LPDP, maka seluruh peserta seleksi itu mengikuti skemanya dari LPDP. Nah, ini akan saya sharingkan sebentar lagi. Ini sejauh ini suara saya ini masih terdengar jelas atau ada gangguan? Nanti kalau kira-kira ada gangguan, misalnya terputus koneksi, boleh dikasih tanda ya. Saya mohon moderator memberi tanda, atau peserta lain boleh juga memberi tanda dengan tanda tangan atau chat di pesan begitu ya. Baik, Siap, Ustaz. Siap. Baik. Pendidikan Kader Ulama Masjid Istiqlal ini bisa dilihat sudah dibuka ya. Jadi untuk angkatan kedua, saya angkatan pertama, untuk angkatan kedua itu info pendaftarannya bisa dicek di sini ya. Nanti ini insya Allah bisa dibagikan di kolom chat ini, slide saya ini. Nanti boleh begitu langsung selesai Zoom ini, kalau sudah tidak sabar bisa langsung mengecek langsung. Sebenarnya program sosialisasi ini sudah sering dilaksanakan secara Zoom, tapi mungkin ada beberapa teman-teman yang tidak ikut, belum mengetahui informasi ini. Jadi saya sebenarnya di sini bukan hanya karena permintaan dari teman-teman di Kuliah Al-Islam, tapi juga sebenarnya memenuhi semangat dari masyarakat kita bahwa kita diharuskan untuk menyebarkan informasi ini agar proses seleksi ini berjalan lancar dengan mencari kandidat-kandidat ulama yang lebih profesional begitu ya. Nah, saya mulai cerita dari mana ini? Kalau supaya lebih singkat, sebenarnya untuk mengikuti seleksi PKUM ini harusnya dimulai dari seleksi berkas. Itu yang di awal sekali. Jadi teman-teman yang sedang berniat sekali untuk mengikuti ini, itu segera dicek. Pengumuman lulus berkasnya itu nanti hari Senin tanggal 13 Juni 2022 itu. Paling tidak itu 1 bulan lagi. Jadi mohon ini segera dipersiapkan. Sepertinya nanti bakal ada banyak sekali kandidat peserta yang akan mengikuti. Untuk umur, untuk pendaftaran jenjang magister itu paling tinggi itu umurnya 40 tahun. Yang biasanya sebenarnya kan kalau kita lihat di program beasiswa LPDP yang lain itu maksimal 35 tahun untuk yang magister. Tapi untuk kader ulama ini khusus dia 40 tahun. Jadi lebih longgar dari program beasiswa yang lain. Untuk yang doktoral 45 tahun. Jadi lebih longgar lagi. Saya sendiri kalau ditanya pengalaman, sebenarnya ketika saya mengikuti ini kan ceritanya belum menikah juga. Jadi yang saya sharingkan ini sesuai dengan keadaan saya. Jadi waktu itu mengapa kemudian di poin pertama ini saya ingatkan bahwa sebelum mengisi formulir pendaftaran di LPDP itu kan kita membuat akun. Jadi yang paling penting yang pertama dipersiapkan, kendala yang saya alami itu pertama sekali itu validitas KTP elektronik. Karena kan saya itu posisinya waktu itu pindah-pindah dari Simalungun ke Medan, kemudian entah berbagai hal saya harus pindah lagi ke Siantar. Nah, sekarang malah pindah lagi ke Jakarta. Jadi selama menikah, selama 3 tahun ini saya itu tetap tempat tinggalnya. Nah, jadi validitas NIK ini salah satu hal yang paling penting. Jadi sebelum daripada nanti kita waktu mengikuti atau mengisi formulir di website sendiri, maklum ya, kita ini kan saya orang kampung. Saya sendiri dibesarkan di Simalungun, di Sumatera Utara. Jadi jaringan itu nggak selalu stabil. Jadi memang ketika mengakses web itu setidaknya kita harus
menyiapkan segala hal, nanti tinggal kopas-kopas aja begitu kan. Kemudian yang paling penting yang kedua itu yang saya sering susah untuk mengisi itu mengenali profil diri yang akan diisi. Mungkin di antara kita ketika disuruh mengisi profil diri, ketika ditanya apa sih kekuatan kelebihan yang dimiliki, kelemahan kekurangan yang dimiliki apa, pengalaman membanggakan, itu mungkin cukup sulit untuk menguraikannya dalam kata-kata begitu. Jadi ini memang perlu disiapkan dari awal, sedari awal sebelum kita mengisi formulir, daripada kita nanti ya tadi tergendala jaringan, kemudian kita harus mengulang dari awal untuk mengisinya. Ada misalnya pengalaman yang kurang membanggakan, itu juga harus kita isi. Hal-hal terakhir yang diajarkan, ini semua berkaitan dengan profil diri kita yang mungkin nanti akan ditanyakan saat seleksi terakhir wawancara. Ini sesuatu yang memang mudah mungkin dikarang, tapi pada akhirnya kita harus mempertanggungjawabkan juga apa yang akan kita katakan. Bagaimanapun pihak LPDP sendiri tidak ingin sembarangan membiayai orang begitu. Jadi memang cukup penting di bagian ini. Saya lanjut slide-nya. Semoga suara saya masih jelas ya. Kemudian persiapan penting sebelum mengisi formulir pendaftaran di LPDP itu, kita itu saat buat akun, kita harus mengupload yang namanya sertifikat akademis. Misalnya kalau kita mau ngambil S2, tentu sertifikat yang harus kita isi itu, kita unggah itu adalah sertifikat S1. Jadi pastikan kita sudah lulus S1 di kampus yang terakreditasi, terjamin akreditasinya, diakui begitu kan. Dan kemudian kita minimal skor TOEFL skor IPK-nya itu 3,25 paling tidak. Minimal 3,5. 3,25 sudah boleh. Dan kemudian yang paling sulit itu adalah sertifikat kemampuan bahasa asing. Waktu saya itu mengikuti seleksi pendidikan program kader ulama di seleksi yang pertama, sebenarnya kemampuan bahasa yang dipilih itu ada dua, ada bahasa Arab dan ada bahasa Inggris. Tapi kemudian yang saya cek kemarin itu ternyata tahun ini itu untuk tahap yang kedua hanya sertifikat bahasa Inggris yang diminta. Seperti yang tertera di layar Anda itu, IPK itu minimal, kalau yang sekarang itu, kalau yang dokter 3,25 ya, kalau yang magister itu 3,0. Jadi memang dari antara program LPDP yang lain, seleksi kader ulama ini terbilang lebih longgar. Kalau biasanya itu 3,25, yang magister ini diminta hanya 300 saja. Kemudian untuk yang dokter itu 3,25. Usia maksimal 40, 45 itu ya tadi. Kemudian kemampuan bahasa itu kita bisa ambil yang TOEFL ITP minimal 400, lebih longgar lagi karena memang mungkin yang ditarget itu adalah para santri. Jadi kader ulama ini mungkin tidak terlalu mahir di bahasa Inggris, jadi TOEFL-nya yang diminta itu cukup terbilang longgar, yaitu hanya 400. Biasanya kalau LPDP sendiri untuk program regulernya pilihan kampus di mana saja itu meminta TOEFL itu 500 untuk kampus yang di dalam negeri dan 550 minimal untuk yang di luar negeri. Jadi memang ini yang menjadi salah satu faktor penghambat orang-orang untuk mengikuti seleksi beasiswa. Biasanya tersangkut di kemampuan bahasa asing. Jadi untuk ini saya khusus ingin memperkenalkan kepada para peserta diskusi pada malam hari ini itu bahwa kita
bisa mengikuti tes secara yang sekarang ya, yang lebih mudah itu ada yang namanya Duolingo English Test. Ini sertifikatnya diterima kok. Dan kita bisa latihan bahasa Inggrisnya itu melalui aplikasi Android. Jadi kita bisa download aplikasi di Play Store namanya Duolingo. Nah, itu kita bisa belajar bahasa apapun termasuk bahasa Inggris. Dan nanti ada tesnya juga. Dan tesnya ini bisa tes di mana saja. Tesnya 1 jam. Dan hasilnya itu bisa kita terima tidak lama, hanya 2 hari setelah kita ujian. Dan biayanya itu terbilang cukup murah, hanya sekitar $49. Atau kalau kita kalikan dengan nilai rupiah kita misalnya 15.000, itu hanya sekitar 700.000. Nah, mungkin 700.000 itu cukup mahal bagi kita ya. Ya saya sendiri kalau waktu itu ya memang sangat mahal sekali. Kemudian untuk misalnya ini kalau kita yang kepepet bisa kita pakai yang Duolingo. Tapi kalau yang TOEFL ITP itu biasanya hasilnya itu lama keluar setelah ujian, hanya sebulan sekali. Nah untuk saya ya, pengalaman saya ketika mencari tes TOEFL yang paling yang resmi itu hanya di Nomensen. Jadi penyelenggara TOEFL ITP itu hanya di Nomensen saja yang diterima untuk Sumatera Utara. Kita bisa ambil ujian di Pematang Siantar atau kita bisa ambil ujiannya di Medan. Nah, TOEFL ITP ini sertifikatnya bisa kita terima sebulan. Nah, jadi kalau kita mau mengikuti program beasiswa Kadar Ulama yang sekarang, waktunya sangat mepet. Jadi kita hari ini ujian, belum tentu kita bisa langsung terima dan kita bisa langsung upload. Makanya saya tadi sarankan di awal, pilih yang Duolingo English Test itu. Nah, saya juga sebenarnya ingin berbagi software latihan TOEFL ketika sebelum saya mengikuti tes TOEFL yang asli itu, yang harganya 500.000 per ujian itu, dan belum tentu nilai kita itu tinggi juga. Jadi saya memakai software yang namanya Genius TOEFL itu. Ini saya share di linknya ya. Bisa nanti diklik. Ada linknya saya kasih di sini. Jadi saya kebetulan kan saya sangat beruntung. Jadi punya basic bahasa Inggris juga. Jadi saya hanya perlu mengulang pelajaran bahasa Inggris itu dengan waktu yang sangat mepet. 1 bulan belajar bahasa Inggris ulang sebelum saya mengikuti ujian akhirnya. Teman-teman yang tidak punya basic bahasa Inggris itu saya sarankan memang untuk mencari beasiswa seperti ini itu memang harus persiapannya panjang, begitu lebih panjang dari biasanya. Lanjut, pengalaman berikutnya. Persiapan penting lainnya itu ada salah satunya mengunggah surat rekomendasi dari pimpinan. Waktu itu saya ambil dari pimpinan UISU ya. Jadi saya minta dari Bapak Mukhtar, saya minta dari beliau. Dan walaupun hanya diminta 1, saya itu lampirkan 2. Satu lagi dari pemimpin Syekh dari Baitul Quran di Sinaksa. Jadi saya minta ke beliau juga. Jadi sebenarnya saya unggah 2 surat rekomendasi. Walaupun itu hanya 1, tapi saya gabungkan jadi file 1 PDF, jadi 2 dia. Saya nggak tahu ini apakah berhasil, jadi akal-akalan saya saja ya. Kemudian kita harus menulis yang namanya personal statement. Jadi sebelum mengisi formulir pendaftaran di LPDP itu, kita nulisnya jangan di websitenya itu bakal lama sekali. Apalagi untuk menulis personal statement itu kita diminta untuk menulis sampai paling tidak 2.500 kata. Begitu juga menulis komitmen kembali ke Indonesia, menulis esai tentang rencana kita berkontribusi di Indonesia pasca studi.
itu jangan kita tulis di website, kita tulisnya nanti siapkan di Word, nanti kita hitung berapa jumlah katanya, kalau sudah sampai yang dipersyaratkan, sampai 2.500, kalau saya tidak lupa ya, itu harusnya Anda tulis dulu di Word, nanti tinggal kopas di webnya. Iya, ini ada yang mulai mengacau ini. Ya tidak apa-apa lah ya, mungkin ada sesuatu. Mohon ada yang bisa bantu? Wow. Keluarkan saja orang itu, Mas. Если ты через 3 секунды не ответишь, я тебя вырву зубы! Mas Robiul, orang-orang itu dikeluarkan aja. Oh, baik. Udah. Ya, ini bagian dari... Бля, есть такой план. Я нахуй прыгаю ему по башке, блядь. Ini orang Rusia. Baik, silakan. Mohon maaf ada gangguan tadi. Mau dikeluarkan dulu, ada itu beberapa itu. Saya bantu juga ini keluarkan sebentar ya. Mohon maaf para peserta ada gangguan. Українцям того села буде завжди мало, щоб у вас і у нас все завжди стояло. Треба їсти. Пачка ульты в моем кармане. Nyamar dia itu. Aduh, dikerjain kita ya. Ya baik, kita lanjutkan lagi. Silakan. Iya, sebentar. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya ini ya. Saya juga nggak tahu ini kok bisa begini. Berarti Zoom juga udah nggak aman ini. Iya. Ini udah masuk. Ya, saya lanjutkan aja.
sebelum waktunya habis. Silakan. Ya, jadi saya tadi udah berbagi software ya. Jadi kalau nanti ada kendala, dan softwarenya ini gratis dan sudah full versi, jadi tidak perlu beli gitu. Kalau kita yang lain biasanya beli itu mahal harganya. Nah, setelah kita udah lulus, sudah buat akun dan sudah mengisi formulir yang disediakan di sana, kemudian kita tinggal mengikuti beberapa tes. Nah, untuk tahun yang kedua ini, untuk seleksi yang kedua ini, angkatan kedua maksud saya, itu di awal itu sebenarnya ada tes PTIK. Jadi saya boleh kasih sedikit bocoran bahwa di tes untuk di PTIK-nya itu sebenarnya ini ditujukan untuk mendapatkan LOA atau Letter of Acceptance dari kampusnya sendiri. Di sana kita akan dites kemampuan bahasa Arab, hafalan Quran, dan bacaan Qurannya. Sebenarnya kalau ditanya, saya sendiri itu tidak punya basic bahasa Arab. Jadi waktu itu mungkin saya katakan itu termasuk mujur ya. Alhamdulillah mujur sekali. Ini ada orang lagi, jangan diterima dia buat rusuh ini. Ada yang setiap namanya nama-nama Rusia ya, mohon. Baik. Saya terima saja semua. Dia entah dapat link kita dari mana itu saya nggak tahu. Ya baik, selanjutnya. Nah, untuk hafalan Quran dan bacaan Quran itu memang kita itu benar-benar diuji ya waktu itu. Tapi ya alhamdulillahnya waktu itu kami diuji secara daring. Karena waktu itu pandemi, nggak tahu ini sekarang apakah akan daring lagi, mengingat kondisi COVID itu sudah mulai menurun kasusnya kan. Kemudian untuk tes berikutnya itu ada tes skolastik atau kemampuan akademik. Nah, ini semacam TPA gitu. Jadi memang di sini saya juga harus belajar lagi. Persiapan saya memang sebelum mengikuti ini juga sudah lama ya saya itu cari-cari beasiswa. Jadi memang untuk belajar tes-tes TPA ini sering latihan ulang. Nah, tes yang berikutnya itu ada tes wawancara dari pihak LPDP selain skolastik tadi. Nah, di wawancara inilah kita akan ditanyai tentang berkas-berkas yang kita unggah tadi, tentang cerita kita, bagaimana kita membangun Indonesia ke depan, begitu. Semua berkaitan dengan esai dan bagaimana kita nanti menempuh studi kita. Nah, itu untuk yang lain, untuk itu nanti kita bisa sharing lebih lanjut ya, tips-tips wawancara apa saja yang mungkin ditanya gitu kan. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sharingkan tentang bagaimana pengalaman mengikuti seleksi. Kalau memang nanti waktunya cukup atau ada yang mau bertanya, itu saya silakan saja. Semoga bisa lulus dan kita bisa sama-sama berjumpa dan nyantri bersama di 3 tempat, ada di PTIK Jakarta, kemudian kita juga disediakan di asrama PKU-nya. Itu asramanya sekarang nanti bekas sitaan gedung dari BLBI. Jadi pemerintah khusus memberikan gedung khusus untuk pengkaderan ulama ini. Jadi kita sangat dispesialkan kayaknya. Kemudian kita jumpa juga nanti di Masjid Istiqlal. Di sana itu ada kelas, ada berbagai fasilitas juga. Selain di PTIK ada perpus, di Masjid Istiqlal juga ada perpus. Ada tempat sarana olahraga, ada ya tempatnya kayak tempat fitness gitu. Dan ada tempat lain lah yang bisa kita jadikan untuk mengisi kebosanan sebagai santri. Mungkin itu saja yang bisa saya sharing hari ini. Nah, untuk LPDP sendiri tambahan untuk biaya fasilitas yang diberikan itu kita dikasih biaya pendidikan, biaya pendaftaran itu juga udah gratis, sudah dibiayai oleh LPDP, biaya SPP, tunjangan buku,
biaya seminar, biaya penelitian, biaya publikasi, biaya pendukung, biaya transportasi, asuransi kesehatan, kita semua ditanggung, biaya hidup bulanan, biaya kedatangan, biaya keadaan darurat. Untuk yang doktoral 4 tahun berarti kita ditanggung, untuk yang S2 2 tahun. Dan ada tunjangan istri juga. Ini saya bersama teman-teman naik bus jemputan dari asrama ke kampus maupun ke Istiqlal. Nah, ini kondisi kelas yang saya jalani bersama teman-teman di nyantri bersama ya mahasantri. Ini foto bersama dengan Profesor Tipraya, saya yang ada di sebelah kiri bawah, baju batik putih. Nah, ini saya bisa ngajak anak istri dan main-main kucing di Masjid Istiqlal. Terima kasih atas perhatian. Apakah ada pertanyaan? Maaf, suaranya nggak kedengeran. Oh baik, saya ulangi. Terima kasih kami ucapkan telah menyampaikan pembahasan yang begitu luar biasa tadi. Semoga ilmunya bermanfaat buat kami dan ada generasi-generasi kita yang masuk ke S3 ataupun S2 serta S1 melalui program LPDP di PT IKI Jakarta. Baik, untuk selanjutnya kami persilahkan yang ingin bertanya ataupun memberikan tanggapan, mohon disebutkan nama dan asalnya. Terima kasih. Terdengar, tidak terdengar ya? Halo? Ya, ya. Mas Robi, silakan. Oh. Oke, mungkin ada yang pertama mungkin terima kasih sudah meluangkan waktunya kesibukan, dan juga terima kasih juga atas infonya yang luar biasa, sangat bermanfaat gitu ya. Saya juga baru tahu ternyata ada LPDP sekarang untuk PKU ya. Ini sebuah luar biasa sebenarnya. Nah, ini mungkin saya ada pertanyaan yang berkaitan dengan begitu ya. Mungkin yang pertama saya ingin Mas Julhelmi. Mas, bisa diulangi pertanyaannya karena kurang jelas. Gitu. Itu apa bisa seperti itu? Itu kan begitu ya. Jadi dari bahas kalau maaf Mas, bisa diulangi? Terputus-putus. Atau bisa diketikkan di kolom chat aja yang bertanya juga kalau ada kendala. Atau dimatikan aja dulu videonya. sudah jelas belum? Udah ada Mas. Masih Silakan. jelek. Dimatikan aja dulu Mas videonya biar lebih. Oke. Yang pertama kan Mas Julhelmi S1 dan S2-nya itu bahasa ya. Satu bahasa Inggris, dua linguistik. Nah, kalau dalam pendidikan tinggi kan kalau tidak salah itu disebutnya tidak linier, ya, tidak terdengar? Terdengar? Ya, silakan dilanjutkan Mas. Alhamdulillah. Oke. Tadi pertanyaan pertama terdengar ya? Oke. Iya. Takutnya nggak terdengar. Yang kedua ini berarti tadi wajib asrama ya.
Nah, itu wajib asramanya itu apa mesantren terus begitu? Atau misalnya ada waktu seminggu sekali kita boleh pulang atau seperti apa gitu? Karena kan kondisi Mas Julhelmi sendiri kan sudah punya anak dan istri ya, yang ya beda lah dengan kita dulu masih mesantren begitu kan, santai aja kan asrama berapa lama pun begitu. Itu dulu saja Mas, mungkin kalau ada lagi saya. Ya, terima kasih Mas Robi. Silakan diberikan jawabannya Pak Julhelmi Alanda. Ya, makasih Mas Bobi Karman sudah antusias ini. Jadi memang untuk saya sendiri memang saya tidak linier dibandingkan beberapa teman-teman yang memang jurusannya sangat nyambung dengan yang diambil. Misalnya teman-teman saya yang dari Mesir itu memang mengambil jurusan Quran tafsir, memang jurusan agama. Dan beberapa teman-teman yang lain ada yang jurusan makosid syariah juga memang sengaja mengambil di PT IKI juga, jadi memang nyambung. Nah, untuk saya sendiri nih, saya memang awalnya memang takut gitu, wah ini apakah nyambung atau enggak. Dan saya sudah bisa bayangkan beberapa kendala-kendala yang akan saya hadapi nantinya ketika belajar di sini kan, karena ini ilmu Al-Quran, harus bisa bahasa Arab, harus tahu apa ya minimal adalah basic tafsir yang kita pernah baca begitu ya. Tapi alhamdulillah itu semua yang saya pikirkan itu ternyata itu sangat mencerahkan saya sendiri sebetulnya. Ketika kita lulus LPDP nanti, kita itu akan mengikuti kegiatan tambahan dari LPDP sendiri, namanya persiapan keberangkatan namanya. Nah, jadi setiap alumni LPDP itu, maksudnya orang-orang yang berhasil lulus di seleksi LPDP, itu mereka diwajibkan ikut namanya persiapan keberangkatan. Jadi memang pemerintah tidak ingin kita itu dikasih beasiswa gitu aja, tapi kita nggak dikasih pembekalan. Kira-kira mereka ingin juga mencekoi para orang yang dibiayai itu dengan ideologi-ideologi yang diinginkan negara seperti itu. Misalnya kita ditambahin lagi tentang kewirausahaan, tentang pemahaman baru. Nah, terkait dengan pertanyaan tadi, linearitas. Jadi selama mengikuti persiapan keberangkatan itu, kami itu dibekali dengan beberapa pemateri-pemateri yang luar biasa ya. Bukan hanya dari kayaknya bukan tingkat nasional saja pematerinya didatangkan negara, tapi juga dari internasional. Nah, disinilah sebenarnya pikiran saya itu terbuka banyak dan luas sekali. Dan saya itu pada awalnya yang takut tadi ya, takut. Ternyata memang kalau di Indonesia sendiri memang kita tahunya harus sesuai dengan linearitas gitu ya, harus linear. Padahal di zaman sekarang ini, bahkan di luar negeri sendiri itu konsep linearitas itu sudah jarang dipakai. Karena awal dasar pikirannya itu memang karena masalah yang dihadapi manusia zaman sekarang itu tidak bisa hanya dipecahkan hanya dengan satu disiplin ilmu. Pemecahannya itu harus multidisiplin yang hanya bisa dilakukan oleh lewat kolaborasi antar ilmu itu tadi. Karena kan masalah kita itu semakin kompleks, bahkan semakin spesifik. Jadi memang misalnya saya sendiri nih, orang linguistik, bagaimana kemudian kita kajiannya itu bisa sampai mengkaji Al-Quran dalam pandangan linguistik itu seperti apa begitu. Dan saya memang sekarang lagi mencari-cari teori-teori linguistik yang memang bisa dipadukan dengan teori-teori tafsir Quran. Seperti itu. Nah, mungkin itu yang bisa saya sharing. Jadi memang ilmu itu tidak hanya hanya satu disiplin ilmu saja zaman sekarang ini. Jadi harus bisa interdisiplin atau bahkan multidisiplin. Transdisiplin juga bisa. Jadi memang ini
luar biasa. Yang kedua Kemudian soal yang asrama itu, ya, Mas. Oh ya, saya sendiri sekarang di asrama kan karena memang kita wajib di asrama. Jadi saya itu mengkoskan anak istri juga. Jadi ada, karena saya kan termasuk orang yang nggak sanggup pisahan sama anak istri. Anak istri kan di Sumatera, saya kan di Jakarta, kan nggak mungkin pulang pergi, ongkos pesawat aja udah, ditambah ada kesehatan baru misalnya tes COVID gitu ya, tes antigen. Jadi memang saya putuskan untuk membawa anak istri ya. Jadi memang selama kita nyantri, kita bolak-balik asrama. Kadang kalau memang mau mampir pulang begitu. Jadi memang harus kos lagi. Gitu. Baik, terima kasih atas jawabannya. Ya, terima kasih atas jawabannya. Apakah ada tanggapan lagi Mas Robi atas jawaban Bapak Jul Helmi Alanda? Mungkin apa ya? Ini sekedar pengen saja sih, tapi mungkin nggak terlalu penting juga. Kan S1, ya memang dari dulu kan kuliahnya di UIN ya, S1, S2 jurusan bahasa Inggris. Nah, untuk mengambil doktor ilmu Quran ini kan betul tadi seperti yang dikatakan Pak Jul Helmi perlu basic minimal bahasa Arab, nahwu shorof. Berarti mungkin tetap dulu pernah punya basic mungkin ya pesantren mungkin begitu ya, atau bagaimana untuk ilmu agamanya gitu, mengingat kuliah bukan jurusan agama dari awal gitu. Itu aja, terakhir lah, ini terakhir dari saya. Terima kasih. Mas Jul Helmi belum kedengaran. Ya, maaf. Memang ketika saya mengikuti kegiatan program doktoral ini, ketika di kelas itu sendiri saya itu termasuk orang yang harus cekatan. Cekatan dalam artian ketika saya menemui istilah-istilah yang dibahas di kelas, misalnya diskusi teman-teman itu, saya harus nyiapkan namanya Google itu di depan. Karena kan ruang kelas itu kan full wifi juga full AC, jadi memang harus siap-siap gitu. Kalau nggak tahu istilah ini, kita langsung searching dan barulah kita bisa ngikuti apa yang dibicarakan. Kalau nggak bisa ngikutin, kita akan ketinggalan gitu. Mereka bahasannya udah, ya maklum lah, mereka S2-nya udah dari Arab, ada dari Sudan, Mesir. Kiai-kiai rata-rata itu dari pesantren. Ada yang bisa bahasa Arab, bahasa Inggris. Memang luar. Saya ini merasa seperti orang yang bukan apa-apa di sana. Kalau ditanya, saya dulu basicnya memang nggak ada pesantren. Memang bukan orang santri. Tiba-tiba disuruh jadi mahasantri, itu ceritanya. Oke, mantap, luar biasa. Terima kasih penjelasannya. Ya, terima kasih jawabannya Mas Jul Helmi. Untuk selanjutnya, apakah ada yang mau bertanya kepada Mas Jul Helmi Alanda M.Hum? Sambil nunggu pertanyaan, ini tinggal satu orang lagi, Mbak Widi ya. Apakah mau bertanya? Kalau tidak, coba cek kolom chat. Saya akan share itu tadi link-link yang perlu ya. Kalau memang niat mau ngikuti program PKU ini yang waktunya tinggal sebulan lagi. Kalau kemarin saya itu tinggal waktunya dari pengumuman awal itu hanya 2 minggu. Jadi memang persiapannya kayak diburu-buru, kayak dikejar-kejar. Mana udah punya anak lagi. Gitu. Saya share dulu ya. Ya, ini ada teman saya sesama dosen di UISO, mungkin beliau ingin bertanya juga, tadi sempat ada gangguan, maaf. Sebelum ditutup. Menunggu pertanyaan, saya bagikan dulu link-link yang
di kolom chat ya, mohon diperiksa. Baik. Mas Helmi, saya menunggu ada pertanyaan. Bolehkah saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait pembahasan tadi? Boleh, boleh. Monggo. Karena ini Tadi kan kayaknya disebutkan untuk Mas Rabiul. Tadi kan disebutkan ada masuk S3 di PTIK itu kan mesti ada hafalan Al-Qur'an. Berapa juz kah yang diwajibkan untuk bisa masuk di PTIK? Demikian. Ya. Hafalan ya. Kalau Iya. hafalan sebetulnya saya nggak punya hafalan ya. Tidak punya hafalan yang baik lah sebetulnya. Waktu itu saya mengakui di depan waktu wawancara, saya akui tidak bisa bahasa Arab juga, tidak bisa punya hafalan yang baik juga. Jadi memang, tapi waktu itu tetap disuruh bacakan surah. Waktu itu saya suruh baca surah Maryam. Karena ini waktu itu webinar ya, jadi daring, tesnya itu daring. Jadi ketika disuruh baca surah surah Maryam ayat 1 sampai 5 itu ya maklum saya punya basic komputer juga, jadi cepat saya itu bisa buka surah Maryam di background di layar, jadi cepat langsung saya bacakan saja. Jadi memang di komentar di situ langsung kita dites bahasa Arab juga. Jadi kalau ditanya kemarin itu ditanya berapa ya 5 masalah. Tapi nggak apa-apa nih, dicoba aja. Karena kayaknya untuk hafalan sendiri nggak terlalu, kalau terlalu mungkin para penghafal Quran ini akan kendala juga, kasihan juga. Mungkin itu pertimbangan itu untuk tambah. Ya, kemudian saya ingin tanyakan tentang apakah Mas Helmi itu sebelum memutuskan masuk di PTIK itu telah menyiapkan riset apa nanti yang akan dilakukan gitu, atau tentang apa begitu? Ya, memang untuk yang program PKU yang doktoral itu memang kita diwajibkan untuk mengupload, nah itu tadi mengupload yang namanya proposal penelitian yang akan dilampirkan nanti. Jadi kita memang harus melampirkan proposal. Jadi memang harus disiapkan juga, dan itu tidak sebentar membuatnya. Jadi memang seperti yang sudah saya sarankan tadi, semua dipersiapkan, nanti tinggal unggah. Oh, baik. Kemudian dalam sesi wawancara di LPDP itu apa sih tantangan yang sangat sulit itu dalam proses wawancara itu? Waktu wawancara yang paling sulit itu saya sendiri ya, ketika ditanya apa itu ulama gitu. Dan saya tidak menyangka itu jawabannya sangat mengagetkan gitu. Jadi kalau kita kan jawabnya orang awam, ya ulama itu adalah orang yang mewaris di para nabi kan gitu. Ternyata Ya. jawabannya tidak seperti itu. Jawabannya ulama itu ini perspektif mereka ternyata ya. Jadi untuk pemerintah sendiri punya perspektif sendiri. Nah itulah makanya ketika kita melampirkan, dan ini makanya jadi satu pertimbangan kita juga ketika kita menuliskan uraian-uraian atau esai untuk diunggah nanti, kita harus menyesuaikan dengan apa yang lagi diinginkan pemerintah yang sekarang begitu. Nah, apa jawabannya? Jawabannya waktu itu bahwa ulama itu tidak mesti yang ini ya, bahwa kita itu semua ulama gitu. Ulama itu adalah ulama yang punya ilmu dan bisa memberikan kontribusi untuk negara ini itu. Nah, dan itulah yang diwacanakan memang kan.
Itu sepertinya Mas Rabiul dipersilahkan Pak Ali Musa. Untuk baiklah yang ingin memberikan pertanyaan ataupun tanggapan kami persilahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pak Jul Helmi, mau nanya tentang program S3 itu apakah ditargetkan 4 tahun kah atau gimana gitu? Karena saya baru gabung tadi ini, maaf karena di luar. Nah, itu yang pertama. Kemudian apa saja yang kita dapat ketika kita mengikuti itu? Apa saja? Kemudian apakah perkuliahannya seperti reguler atau gimana gitu? Kemudian apa tidak ada di daerah Sumatera atau hanya di Jakarta saja? Mungkin itu aja pertanyaannya Pak untuk sementara. Ya, terima kasih Pak Ali Musa sudah mau bergabung bersama kita. Nah, jadi untuk pertanyaan apakah kita ini memang ditargetkan 4 tahun atau seperti apa? Ya, memang kita ditargetkan 4 tahun. Karena kan selain program S3 yang di PT IKI, kita juga sebenarnya tadi saya katakan kita sebenarnya itu ikut program pengkaderan ulama Masjid Istiqlal kerjasama dengan PT IKI Jakarta. Makanya kita mengikuti 3 tempat kuliah sebetulnya. Kuliahnya itu ada di 3 tempat. Biasanya yang saya jalani ini kan ada kelas di Masjid Istiqlal. Di kelas Masjid Istiqlal itu ada kelasnya di bawah Masjid Istiqlal. Kemudian di PT IKI ada kelasnya lagi. Pokoknya benar-benar padat. Nanti di asrama kita ada kajian kitab kuning itu subuh dan pada maghrib. Jadi memang karena ada program tambahan inilah maka kemudian 4 tahun targetnya gitu untuk mencetak kadar ulama yang diinginkan Istiqlal. Dan pembiayaan kadar ulama ini dibiayai oleh lembaga pengelola dana pendidikan dari Kementerian Keuangan. Kemudian untuk pertanyaan berikutnya misalnya tentang apa saja yang dapat. Yang saya dapat itu kalau untuk ya nanti ya kita dapat apalah gelar doktor dari PT IKI. Nggak tahu nanti apakah ada sertifikat tambahan nanti dari PKU-nya dari Masjid Istiqlalnya sendiri ya. Karena beberapa teman-teman berpikir ini sudah layak menjadi program double degree. Jadi degree-nya itu double. Ada seperti program-program kuliah yang di luar negeri itu sekali ikut kuliah bisa dapat 2 gelar begitu. Ini nggak tahu nih apakah kebijakannya apakah bisa dapat 2 degree atau nggak tahu juga. Nah, kemudian untuk keilmuan ya luar biasa, saya sendiri dapat banyak ilmu sih. Karena basic saya juga bukan orang jurusan tafsir Quran tapi linguistik, jadi memang ilmunya luar biasa. Teman-temannya di sana pun ya luar biasa dari luar negeri rata-rata. Jadi saya cukup orang yang masih mualaf di sana, Pak. Kemudian pertanyaan yang terakhir ya, Pak ya. Ada 2 lagi, Mas, yang bagaimana perkuliahannya sama apakah PT IKI itu hanya di Jakarta? Iya, PT IKI hanya di Jakarta. Kuliahnya itu 3 tempat tadi sudah saya jawab ya. Ya. Kemudian bagaimana perkuliahannya? Ya. Baik, apakah sudah jelas Bapak Ali Musa Harahap atau ada yang mau ditanyakan kembali? Ada mau ditanyakan lagi, termasuk kita apakah biaya hidup kita di sana ditanggung ataukah kita dapat living cost atau bagaimana? Nah, sampai dengan 4 tahun, sampai dengan kalau seandainya dia berkeluarga, apakah bisa boleh dibawa atau bagaimana? Tambahan lagi,
tentang disertasinya itu apakah terkhusus kepada tentang agama? Satu lagi, begitu kita mau kuliah S3, kita kan harus ada rekomendasi. Rekomendasi kan harus ada dari minimal dari profesor. Profesornya apakah boleh kita cantumkan yang di daerah Sumatera atau yang di apa sana? Di Jakarta. Nah, itu tambahan pertanyaannya, Pak. Silahkan Mas Julhelmi menjawab pertanyaan Bapak tadi. Biasa Pak, kalau LPDP, biasa kalau buat memberikan beasiswa itu kan memang dibiayai dana uang SPP-nya mulai dari biaya pendidikannya sampai biaya pendaftarannya itu ditanggung. Kemudian saya kasih tahu aja lah jumlahnya biar Bapak semangat. Insya Allah ya Pak. Untuk biaya pendidikannya kan di PT IKI sendiri itu per bulannya berapa ya per semester? Nah itu ditanggung. Kemudian kita untuk biaya hidup bulanan kita dikasih 4 juta per bulan. Ditambah lagi kalau kita bawa anak istri nanti masing-masing itu 1 juta. Jadi di tahun kedua nanti 6 juta per bulan. Kemudian ada tunjangan buku itu 10 juta per tahun. Kemudian ada biaya penelitian disertasi itu 25. Kemudian ada biaya seminar internasional juga ada nanti. Tergantung penelitiannya seperti apa, apakah library, perpustakaan saja atau melibatkan ke lapangan, itu dananya beda. Saya kira dananya itu sampai 25 juta juga itu. Ada biaya transportasi juga ditanggung, nanti ketika kita berangkat dari Medan itu saya ke Jakarta, ongkos pesawat ditanggung, kemudian biaya kedatangan kita dikasih juga 8 juta untuk persiapan kedatangan kita ya, mulai dari persiapan beli barang atau apa, terserah kita lah mau dibelikan apa. Nanti anak juga dikasih asuransi kesehatan. Ini kalau cerita duit ini enak sekali memang, tapi pertanggungjawabannya utang sama rakyat sangat luar biasa. BPJS dibayarin ya, jadi kita ditransfer uang ke bank, nanti kita tinggal bayar ke BPJS. Biaya kedatangan, biaya keadaan darurat, dan lain-lain itu. Kemudian saya jadi lupa apa tadi pertanyaan kedua. Disertasi khusus terhadap agama atau bagaimana Mas Julhelmi? Ya tentu karena kan jurusannya ilmu tafsir Quran. Ya, jadi memang saya harus cari-cari judul-judul yang memang berkaitan dengan ilmu tafsir. Saya kan juga basicnya linguistik, jadi saya memang lagi mencari judul yang tepat sesuai basic saya dengan ilmu Quran juga, begitu. Kemudian rekomendasi, apakah rekomendasi profesornya di Sumatera Utara atau mesti di PT IKA Mas Helmi? Ya, jadi salah satu persyaratan untuk mengikuti kadar ulama itu melampirkan surat rekomendasi dari tokoh ulama, dari tokoh agama, pimpinan agama atau apa ya, ulama gitulah. Jadi saya sendiri sebenarnya tadi sudah saya ceritakan itu saya ngambil dari dua tokoh. Satu pimpinan agamanya itu Pak Mukhtar, itu saya minta tanda tangan beliau, ya pasti beliau kasih aja. Kemudian saya satu lagi minta dari pimpinan Bapak Abdul Muslih Karim, pimpinan Baitul Quran Sinaksa, saya hubungi di pusat di Bogor, gitu. Jadi saya lampirkan 2, padahal sebenarnya hanya 1 saja bisa, tapi saya lampirkan 2 dijadikan 1 PDF. Itu akal-akalan saya saja, itu saya buat 2. Tapi saya buat sebenarnya 1 saja nggak apa-apa. Itu Pak, mungkin yang bisa saya bagi. Terima kasih Pak Ali Musa Harhab. Apakah ada yang mau ditanyakan kembali? Terkait dengan jurusan, hanya 1 jurusan ilmu Al-Quran saja, Pak.
Kemudian apalagi tadi lupa saya. Jurusan kemudian itulah dulu mungkin nanti apa dilanjutkan. Silakan Mas Helmi dijawab. Untuk kader beasiswa pendidikan kader ulama Masjid Istiqlal yang lagi bekerja sama dengan LPDP ini memang jurusannya itu ditentukan, yaitu kita harus mengambil jurusan ilmu tafsir Quran yang ada di PTIQ. PTIQ sendiri sebenarnya bukan hanya itu saja jurusannya, ada banyak. Tapi kita memang harusnya mengambil yang ini. Gitu, Pak. Baik Pak, apa ada yang mau ditanyakan kembali? Berarti bisalah kita yang tidak linier bisa ikut ya begitu ya kan Pak. Kemudian setiap tahun kan buka. Apa kuotanya itu berapa atau macam mana gitu? Biasanya macam mana Bapak dulu waktu mendaftar? Iya Pak. Jadi memang LPDP ya, saya cerita LPDP dulu. Kalau LPDP ini kan sebetulnya dia tiap tahun itu membuka beasiswa. Jadi ada beasiswa reguler, ada beasiswa afirmasi, ada beasiswa banyak lah, ada beasiswa tertarget. Dan ini yang saya ikuti itu namanya beasiswa kader ulama. Jadi memang baru tahun kemarin saya angkatan pertama baru dibuka, saya ikut dan ternyata lulus. Apa kebetulan atau memang udah tahulah. Jadi memang untuk LPDP sendiri tiap tahun, tapi kalau kader Istiqlal, kader ulama Istiqlalnya sendiri itu tahun ini baru buka, dan ini tahun kedua baru buka lagi, dan waktunya sebulan lagi itu untuk mengikuti seleksi pendaftaran, sebulan lagi, tinggal seleksi administrasinya Pak. Baik Bapak, apa yang ada yang mau ditanyakan kembali? Oke, sudah pas dulu, nanti kalau memang apa saya pertanyakan lagi. Baik, terima kasih Mas Jul Helmi Alanda telah memberikan jawaban. Baik, apakah ada yang mau ditanyakan kembali Bapak, Ibu-Ibu? Saya belum sempat membagikan link-linknya ini. Coba dicek kolom komentar, kolom chat ya. Ini tadi ada berbagi software latihan TOEFL ya. Tunggu. Nah, ini Apakah ada yang mau ditanyakan kembali Bapak Ibu? Satu lagi nih moderator, mohon pencerahannya tentang TOEFL. TOEFL barusan apa? Apakah ada minimal maksimalnya gitu? Kemudian semua pendaftaran apakah melalui online atau manual atau macam mana? Apakah semua di PDF-kan? Silakan Mas Helmi berikan jawabannya. ya, TOEFL sendiri untuk beasiswa kadar ulama itu dilonggarkan Pak. Kalau LPDP sendiri biasanya kan TOEFL itu dimintanya itu 500 untuk pilihan universitas yang di dalam negeri. Dan 550 kalau kita memang niat mau milih di luar negeri. Karena memang kan begitu kita lulus seleksi beasiswa LPDP ini kita terserah memilih kampus yang mana, itu untuk beasiswa reguler. Tapi kalau untuk beasiswa yang sekarang yang bekerja sama dengan PKUM ini, Masjid Istiqlal ini itu TOEFL-nya rendah, hanya 400 untuk S2, kemudian 450 untuk S3. Jadi lebih longgar dan umur pun lebih longgar, gitu Pak.
Kemudian kalau untuk pendaftarannya ya semua serba online ya Pak. Jadi kita tadi mengisi formulir di link-link yang disediakan LPDP. Ini saya share linknya Pak. Di kolom chat itu bisa Bapak akses nanti langsung. Karena waktunya sebulan lagi kalau niat jika berkenan. Satu lagi Pak, terkait apakah ada kita kontrak apa namanya, kontrak kalau seandainya sudah tamat, sudah menjadi dokter, kita dikontrak di kampus sekian, kampus ini, enggak? Apakah memang ada sebagai kontrak kerja lah kita bilang? Apakah Istiqlal menentukan kampus ini kamu harus mengabdi atau macam mana gitu Pak? Mohon pencerahannya. Silakan Mas Helmi. Enggak ada Pak, kita tidak dibebankan untuk mengabdi dimanapun. Yang penting kita ngabdi di dalam negeri, begitu saja. Jadi kan nanti di esainya itu kita nulis esai setelah studi itu kita mau ngapain. Jadi menulis esai itu salah satu seleksi administrasi. Jadi cukup meyakinkan apakah kita memang niat jadi orang yang berbakti untuk negeri atau tidak, begitu saja Pak. Jadi kita tidak dibebankan untuk mengabdi, terserah kita itu mau kemana nanti setelahnya. Demikian jawaban Mas Jul Helmi. Apa ada tanggapan Pak Ali Musa? Ada satu lagi nih, saya kan penerima sertifikasi. Apakah boleh ikut dalam penerimaan beasiswa ini? Apakah tidak ada aturan seperti itu? Enggak ada Pak. Kalau sertifikasi maka justru lebih bagus. Jadi meningkatkan kualifikasi kita juga kan. Bahkan teman-teman juga ada yang sudah PNS. Jadi mereka tinggal minta surat tugas belajar begitu. Jadi memang ketika mereka kuliah ini mereka nggak kerja sebagai PNS tapi gaji tetap jalan gitu. Ya, demikian Mas. Ya, apa ada lagi? Ya, silakan. Terkait dengan perkuliahan Senin sampai Sabtu atau macam mana gitu, Pak? Ya, jadwalnya padat, Pak. Jadi kita kuliah di 3 tempat. Di Istiqlal, di PT IKI juga, dan nanti di asrama juga ada kajian subuh dan kajian maghrib. Jadi memang ada 3 tempat. Di asrama kita disediakan tempat juga, jadi memang padat sekali jadwalnya. Untuk berjumpa anak istri itu memang ya terbatas. Baik, apa ada yang mau ditanyakan kembali Bapak? Dulu untuk sementara, moderator. Baik, terima kasih telah mengajukan pertanyaan. Baik, Bapak Ibu, apakah ada yang ingin memberikan pertanyaan ataupun tanggapan kembali kepada Bapak Jul Helmi Erlanda, SPDI MHUM? Kami persilahkan. Ya kayaknya nggak ada ini. Baiklah. Saya ingin mengajukan pertanyaan Mas Helmi. Silakan. Itu tadi kan disebutkan selesai S3-nya mesti 4 tahun. Jadi bagaimana kalau tidak selesai 4 tahun begitu? Harus selesai. Kalau kita nggak selesai, kita harus mengembalikan dana yang sudah diberikan. Oh, baik. Yang kemudian, apakah begitu masuk perkuliahan itu
langsung mengerjakan riset? Enggak, kita kuliah di kelas biasa kayak kuliah. Baik, terima kasih atas jawabannya. Untuk selanjutnya Bapak Ibu sekalian, apakah ada yang ingin bertanya kembali kepada Mas Julhelmi? Kami persilahkan. Jika tidak ada yang ingin bertanya kembali, maka kami akan tutup pada diskusi malam yang berbahagia ini. Ya udah, ditutup aja nanti biar atau ada diskusi lagi kita. Baiklah, demikianlah diskusi malam yang penuh kebahagiaan ini bersama Bapak Julhelmi Erlanda, SPDI M.Hum. Kami mengucapkan terima kasih banyak atas kesediaan waktunya, dan ini sebuah kebanggaan kepada kuliahalislam.com karena Mas Julhelmi telah banyak sekali berbagi ilmu pengetahuan terhadap kami semua di sini. Semoga nantinya dengan adanya pembahasan ini banyak pemuda-pemuda Islam yang berminat untuk mengambil beasiswa LPDP di PTIK Jakarta dan menjadi intelektual Muslim yang bermanfaat bagi umat Islam pada dewasa ini. Terima kasih kami sampaikan. Saya mohon maaf jika ada kesalahan ataupun gangguan pada diskusi malam ini. Kami mengucapkan terima kasih. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Julhelmi. Ini Di Sente ikut S2 di pensiun dari bengkel. iya. Ini mau ditutup nggak Mas? Ya sebenarnya saya juga pengen cerita-cerita sama teman-teman yang di kuliah Al-Islam ini. Ini motivasinya membuat diskusi seperti ini tuh kan sebenarnya untuk menaikkan branding dari kuliah Al-Islam juga kan. Betul Mas, betul. Iya, jadi memang kesalahan pertama kita tadi, saya sendiri ya, ini evaluasi boleh nggak? Boleh. Insya Allah ini bukan maksud apa ya, tapi ibarat kita ngasih jamu walaupun pahit, tapi sehat. Di awal kita kan harusnya waktunya harus panjang gitu sebelum kita buat seminar, misalnya harus
selling dulu lah ke sosmed-sosmed atau ke grup-grup yang ada, itu minimal seminggu juga itu. Kalau kita kan kemarin mendadak juga ya. Kita termasuk mendadak, jadi untuk peserta juga tidak maksimal. Kemudian tadi waktu Dia kan udah bilang. untuk Zoom waktu Zoom juga ada makhluk astral tadi yang menyusup. Itu apakah sering seperti itu ya? Saya juga kalau nggak salah, ketika saya mengikut seminar tingkat nasional juga itu pernah kejadian, bahkan kementerian sendiri yang buat gitu. Jadi ada penyusupnya. Jadi memang apakah Zoom meeting ini udah kurang aman atau seperti apa? Atau ada yang IT di sini ngerti gitu? Maksudnya supaya jangan terulang kembali. Itu kenapa bisa kayak gitu? Itu skemanya bisa nggak dilacak cara kerjanya dia itu masuk? Ya itu aja mungkin yang mau saya tanya-tanya kepo-kepo. Baik. Kalau saya Mas, pengalaman saya kalau kelasnya nasional biasa sering itu baca kayak gitu. Itu karena linknya kan kita sebarin, cuma kesalahan tadi nggak kita apa ya, harus di screening dulu gitu loh. Misalkan masuk ada persetujuan. Tadi kan kita kira semua itu peserta, kita masukin aja gitu. Oh, pakai sistem waiting list gitu ya? Iya, memang tadi harusnya itu apa ya? Ya kalau yang namanya nama-nama Indonesia mah nggak masalah, tapi tetap aja karena ini kan saya sebar kemana-mana linknya itu tadi. Jadi ya apa namanya, orang pada tahu gitu. Biasa hacker-hacker gitu kan pada masuk, memang ganggu. Saya sering ikut nasional juga kayak gitu cuma kan biasanya dia ada yang link Zoom-nya itu dikasih terakhir pas mendadak. Kita juga sebenarnya udah terakhir tadi ngasihnya, tapi karena mungkin orangnya sengaja ingin mengganggu gitu. Ya kalau soal diganggu memang sering sih kayak gitu. Kecuali yang linknya itu dikirim ke pribadi peserta masing-masing lewat via email, via WA. Kalau kita kan berbasis grup ya tadi ya, kita sebar. Jadi siapa aja boleh ikut, jadinya seperti itu. Iya. Jadi karena kita ini masih kecil ya Mas ya. Karena masih kecil yang terpaksanya memang publik kali ya kan. Terlalu umum jadi nggak bisa pakai seleksi kali. Ya dah. Ya, memang. Untuk awal memang harus lah supaya nanti. Ya Mas, rekodnya udah Mas di stop aja. Oh iya.